Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di malam hari ini Tuhan kami datang mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, khususnya bagi keluarga besar Bapak Sucipto Gautama beserta anak-anak, menantu dan cucu-cucu. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu baik, begitu indah. Meskipun Tuhan dalam masa-masa duka yang masih dekat hingga sekarang, tapi Tuhan berikan penghiburan. Kami bersyukur Tuhan berikan penyertaan, kekuatan bagi setiap keluarga yang ada. Dan biarlah Tuhan di hari ini setiap kami hanya memandang kepada Tuhan saja, sumber penghiburan kami, sumber kekuatan kami. Dan Tuhan sertailah ibadah in memoriam pada malam hari ini. Kami serahkan Tuhan seluruhnya dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua katakan amin. Silakan dulu kembali, saudaraku sekalian. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mengangkat kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyatakan pujian bahwa Tuhanlah harapan kita. Engkaulah sumber pengharapan di dalam kehidupan kami. Tidak bisa kami menghadapi hidup ini, Tuhan, jikalau kami tidak punya pengharapan. Dan kami bersyukur kami punya pengharapan sejati, yaitu di dalam Engkau, Yesus Kristus,
yang sudah mengasihi kami, yang sudah membuktikan kasih itu melalui kematian dan kebangkitannya bagi kami. Malam hari ini Tuhan, dalam suasana duka, kami hadir di sini ingin turut merasakan apa yang dialami oleh keluarga Tuhan, dan kami ingin dikuatkan oleh firman-Mu. Kami ingin mendengarkan Tuhan apa yang Kau sampaikan kepada kami. Karena itu kami berdoa supaya kiranya Tuhan menolong setiap kami. Di dalam waktu yang singkat ini, pikiran kami, perasaan kami, hati dan jiwa kami boleh diangkat oleh Roh Kudus untuk bisa memahami keindahan dan kedalaman firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, berkati juga hamba-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Malam Susu. Sebetulnya Bapak Ibu, waktu saya diminta malam hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan, saya sebetulnya galau sekali Saudara. Karena saya di dalam hati bertanya-tanya, sebetulnya kata-kata apa yang paling tepat yang saya harus ucapkan kepada keluarga yang sedang berduka. Bisakah saya memahami apa yang ada di dalam hati Susu yang kehilangan istri, kehilangan sahabat, kehilangan teman hidup yang sekian lama bersama-sama dan tiba-tiba sudah tidak bisa sama-sama lagi. Bisakah saya memahami apa yang dialami oleh anak-anak mantu dan cucu yang mereka belasan tahun mengenal orang tua, mengenal mama, mengenal ama, mengenal oma, tapi kali ini sudah tidak sama-sama dengan mereka lagi. Kata-kata apa yang paling tepat yang seharusnya saya katakan? Ya, saya sebetulnya lama sekali 1-2 hari ini memikirkan itu Bapak Ibu. Saya sebetulnya juga pernah mengalami kehilangan ya. Belasan tahun yang lalu, papa saya meninggal. Tahun lalu, saudara tertua saya meninggal karena kanker. Tapi Bapak Ibu, pengalaman kedukaan setiap kita itu unik, berbeda. Apa yang kita alami ketika kita berduka di dalam setiap orang itu tidak sama. Duka kita, lukanya seberapa besar, kesedihannya itu tidak sama. Respon kita di dalam menghadapi kedukaan juga tidak sama Bapak Ibu. Nah tapi malam hari ini saya mengajak kita untuk membaca secara singkat ya Mazmur 126, dan kiranya ini boleh menjadi renungan dan juga refleksi bagi kita di dalam menghadapi hidup yang pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya kehilangan. Hidup yang penuh dengan pergumulan, hidup yang penuh dengan air mata. Bagaimana kita sebagai umat percaya menghadapi itu dan kita menjadi kuat dan kita setia kepada Allah yang memanggil kita dan juga sudah mengasihi kita itu. Saya bacakan bagi kita Mazmur 126 bagi Bapak Ibu yang mungkin punya handphone bisa membuka juga. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6 saya bacakan bagi kita. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Mazmur siaran. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorak. Pada waktu itu berkatalah orang-orang yang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada kita. Mari kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, Mazmur 126 Bapak Ibu adalah Mazmur ziarah. Mazmur ini biasanya dinyanyikan oleh orang Israel ketika mereka ada perayaan tahunan. Jadi seluruh orang Israel di seluruh tanah Yehuda datang ke Yerusalem. Nah, salah satu nyanyian yang mereka nyanyikan itu adalah Mazmur 126 ini. Mazmur ini ditulis Bapak Ibu dengan latar belakang ketika orang Israel itu mereka di dalam sejarah bangsanya ya, mereka pernah ditawan karena salah peperangan, dibawa menjadi budak di tanah Babel. Nah di situ selama masa 70 tahun, bayangkan Bapak Ibu ya, suatu bangsa ditawan, dibawa ke negeri asing menjadi budak selama 70 tahun lamanya. Nah masa 70 tahun menjadi budak itu adalah masa yang penuh dengan pergumulan
kesulitan. Bayangkan ya, mereka menjadi budak, ya, ditawan, tidak punya hak kebebasan. Mereka mengalami penderitaan selama masa 70 tahun itu. Nah, kalau kita membaca di dalam Esra pasal 1, tiba-tiba ya, setelah masa 70 tahun itu lewat, Raja Kores atau Raja Persia, Bapak Ibu, digerakkan oleh Tuhan. Kemudian dia memberikan pengumuman bahwa seluruh orang Israel yang berada di pembuangan, yang berada di daerah kekuasaannya, diizinkan untuk pulang kembali ke tanah nenek moyang mereka ke Yehuda setelah masa 70 tahun itu. Nah, tentu saja Bapak Ibu, ini adalah sebenarnya nubuatan ya, yang sudah Allah katakan bahwa masa penawanan itu cuma 70 tahun. Nanti setelah itu mereka akan kembali. Dan terjadilah, sudah dinubuatkan itu, mereka diizinkan oleh Raja Kores pada waktu itu untuk kembali ke tanah nenek moyang mereka. Kembali ya, tanpa mereka mengalami kesulitan. Nah, bayangkan Bapak Ibu, orang-orang yang ditawan, bayangkan jadi budak 70 tahun, kemudian kembali ke tanah kelahiran mereka, kembali ke negara asal mereka. Bagaimana perasaan mereka? Nah, itulah yang dikatakan di dalam ayat pertama yang tadi kita sudah bacakan ya Bapak Ibu. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Jadi pengalaman kembali ke tanah nenek moyang itu seperti mimpi, seperti sesuatu yang too good to be true ya Bapak Ibu ya. Tidak pernah mereka membayangkan tiba-tiba mereka bebas. Dan pengalaman itu adalah pengalaman yang indah luar biasa seperti mimpi. Nah, Bapak Ibu, kita melihat di dalam Alkitab contoh yang sama sebetulnya dialami oleh Ayub ya. Di dalam ayat 42, setelah dia mengalami kehilangan. Bayangkan seorang bapak, di dalam waktu yang begitu singkat, anak-anaknya semua meninggal. Istrinya meninggalkan dia. Seluruh harta kekayaan yang dia punya hilang dalam sekejap. Dia kena sakit borok yang begitu mengerikan. Nah, Bapak Ibu, setelah dia mengalami semuanya itu, dia bergumul bersama dengan Tuhan. Di dalam akhir daripada Ayub itu dikatakan ya Bapak Ibu, bahwa kemudian Tuhan itu memulihkan segala sesuatu 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Tuhan memberikan anak-anak yang baru kepadanya. Tuhan memulihkan kondisi keadaannya menjadi seperti semula. Dan itu adalah sesuatu yang indah setelah penderitaan yang begitu lama. Jadi seperti mimpi. Nah, orang Israel ketika kembali ke Sion itu, ke negara asal mereka melihat itu seperti sebuah mimpi. Too good to be true, yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Tapi itulah kenyataannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa mereka bersorak-sorak ya. Ayat yang kedua, mereka penuh dengan tertawa dan lidah mereka itu penuh dengan sorak-sorai. Sebelumnya mereka menangis karena penderitaan yang begitu lama, 70 tahun. Sebelumnya mereka bergumul dengan kesulitan hidup mereka. Sekarang tangisan, pergumulan dan kesulitan itu berubah menjadi sorak-sorai, menjadi tertawa. Mereka tertawa Bapak Ibu. Nah, Mazmur ini dikasih judul sebetulnya pengharapan di tengah penderitaannya. Kata sorak-sorai itu muncul sampai 4 kali di dalam pasal ini Bapak Ibu. Jadi bayangkan ketika menderita, justru ketika penderitaan itu sorak-sorai itu menjadi muncul. Dan muncullah ayat yang kelima dan keenam yang mungkin sebagian daripada kita familiar ya dengan ayat ini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menaruh benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, orang Israel ketika kembali ke tanah nenek moyang mereka, tentu itu sesuatu yang tidak mudah. Bayangkan rumah mereka ditinggalkan 70 tahun. Mereka sebagian besar adalah petani. Ladang mereka sudah tinggalkan 70 tahun lamanya. Nah, ketika ditinggalkan pasti kondisi tanah, kondisi rumah mereka itu dalam keadaan rusak. Nah, mereka harus pulang. Apa yang mereka mesti lakukan Bapak Ibu? Bangun rumah. Harus mencangkul kembali akan tanah mereka itu. Mereka harus menabur benih jika mereka ingin hidup. Mereka harus membangun kembali kota Yerusalem, tembok yang sudah rusak itu. Dan mereka menghadapi tantangan yaitu orang-orang yang lain yang melihat mereka kembali itu mengolok-olok mereka karena mereka kembali dalam kondisi seperti orang yang kalah dalam peperangan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tapi kita melihat sesuatu yang indah di sini ya. Mazmur ini mengatakan bahwa seorang yang menabur dengan air mata, mereka menabur benih. Mereka harus sabar menunggu kapan masa panen itu tiba. Mereka
Bapak Ibu, seorang kepala rumah tangga pasti bergumul, anak-anak dan istri mereka, keluarga mereka dikasih makan apa. Kenapa? Karena mereka harus tabur benih dulu. Tunggu prosesnya dulu selesai sekian bulan, baru bisa jika Tuhan memberkati, mereka bisa panen dan melihat hasil dari pekerjaan mereka. Maka di sini kita melihat mereka menabur dengan air mata. Tuhan, kami pulang, kami harus bekerja, harus memulai usaha dari nol. Mereka menangis karena kesulitan yang mereka alami. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya ini sesuatu ayat yang menjadi semacam janji bagi mereka ya, bahwa Allah tidak meninggalkan mereka setelah mereka pulang kembali. Tuhan menyertai mereka meskipun keadaan dan kondisi mereka sedang susah. Dan mereka di sini dikatakan bahwa mereka yang menabur dengan air mata itu akan menuai dengan sorak-sorai. Mereka yang melakukan pekerjaan mereka itu akan melihat hasilnya pada waktunya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada seorang pendeta namanya Paul Tripp ya, pernah mengatakan begini, penderitaan atau kehilangan itu seringkali datang di dalam kehidupan kita seperti tamu yang tidak diundang. Tidak pernah ada di antara kita, Bapak Ibu, yang menyangka dan tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tidak ada orang yang siap, ya, selalu siap, maksudnya tidak ada orang yang selalu siap untuk menghadapi kehilangan. Tidak ada orang yang selalu lihai untuk melakukan apa yang harus meresponi penderitaan yang dialami. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, disinilah kita melihat keindahan daripada kehidupan orang percaya, umat Allah ya. Meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Saya ketika beberapa hari ini bicara dengan keluarga ya, cerita ya, tidak menyangka bukan bahwa si AI akan segera dipanggil oleh Tuhan. Dan ketika hal itu terjadi, kita semua bingung apa yang harus dilakukan. Dan mungkin di dalam hati bertanya, mengapa sekarang? Mengapa Tuhan? Apa yang sebenarnya Engkau sedang kehendaki melalui peristiwa ini? Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, pertanyaan mengapa itu adalah pertanyaan semua kita sebetulnya ya. Ketika kita mengalami kesulitan, ada masalah dalam hidup kita, kita pasti bertanya kepada Tuhan, mengapa kita mengalami ini? Apa yang rencana Tuhan dalam hidup kita? Mengapa Dia mengizinkan hal itu terjadi? Tapi Bapak Ibu, semua pertanyaan mengapa di dalam Alkitab, sebetulnya kalau kita lihat ya, Tuhan tidak pernah memberikan jawaban definitif terhadap pertanyaan mengapa itu. Ayub bertanya kepada Tuhan ya, Tuhan, mengapa? Salahnya apa? Kehilangan anak, kehilangan semua usaha, kehilangan segala sesuatu, bahkan sakit. Dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan tidak menjawab Ayub, Bapak Ibu. Tuhan malah ajak Ayub untuk lihat kuasa yang Dia lakukan. Kamu coba lihat bumi yang Aku ciptakan ini. Tuhan menyatakan kuasanya kepada Ayub. Dia tidak menjawab mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam kehidupannya. Dan kalau kita lihat murid-murid di dalam Markus misalnya ya, mereka menghadapi badai ketika mereka naik perahu, tiba-tiba terjadi badai yang begitu besar. Nah, di dalam perahu itu Bapak Ibu, mereka ketakutan setengah mati. Mereka bangunkan Tuhan Yesus yang saat itu sedang tidur. Guru, Engkau tidak peduli bahwa kita ini akan binasa. Nah, Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan itu. Tuhan Yesus bangun, langsung Dia menenangkan badai itu. Dan sekejap Alkitab mengatakan badai itu menjadi tenang. Jadi mengapa Tuhan, mengapa terjadi demikian? Tuhan tidak menjawab pertanyaan mengapa. Tuhan justru menunjukkan karakternya. Tuhan menunjukkan kebaikannya. Tuhan menunjukkan kasih dan kebaikannya kepada murid-murid yang menyatakan kuasanya. Kepada Ayub Dia katakan, lihat bumi yang Kuciptakan, kamu ada di mana ketika Aku melakukan semuanya ini. Mengapa ini Tuhan, mengapa begitu? Kita tidak menemukan jawaban definitifnya, Bapak Ibu. Tapi yang satu hal yang kita tahu, Allah menunjukkan karakternya kepada kita, bahwa Dia adalah Allah yang baik. Dia mengasihi kita. Seberapa besar kasih itu? Sebesar kematiannya di atas kayu salib bagi kita. Itu yang dilakukan oleh Allah. Dia adalah Allah yang baik. Sebagai penutup Bapak Ibu, saya membaca tulisan Charles Spurgeon ya, yaitu seorang pendeta beberapa puluh tahun yang lalu. Dia dalam salah satu khotbahnya berkata, Tuhan itu terlalu baik, ya. God is too good to be unkind, too wise to be mistaken. Tuhan itu terlalu baik,
untuk melakukan sesuatu yang jahat, terlalu bijak untuk melakukan sebuah kesalahan. Jadi dia mengatakan, jika engkau mengalami keraguan di dalam hatimu, percaya kepadanya, dia itu Allah yang baik. Kata-kata Spurgeon ini akhirnya menjadi sebuah lagu ya. Ada orang yang menciptakan sebuah lagu Bapak Ibu. Dan ref daripada lagu itu berkata ya, Tuhan itu terlalu baik untuk melakukan sesuatu yang jahat. Terlalu bijaksana kalau dia melakukan sebuah hal yang itu ya, yang tidak melakukan sebuah kesalahan. Jadi jikalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak melihat rencananya, kalau kita tidak bisa menjangkau tangannya, percayalah kepada hatinya, dia baik. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau banyak hal yang kita tidak bisa mengerti dalam hidup kita, ya, kita mengalami kesulitan, kita bergumul dengan iman kita, ya, kita ragu-ragu apakah Tuhan itu ada, apakah Dia mengasihi kita atau tidak. Mengapa Tuhan mengizinkan ini dan itu dalam hidup kita ini, kita tidak mengerti. Charles Spurgeon mengatakan, just trust His heart. Percaya hatinya, Dia baik. Dia adalah Allah yang baik bagi kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, khususnya bagi keluarga yang sedang berduka malam hari ini, saya berdoa dan kita semua tentu berharap bahwa kiranya setiap keluarga menghadapi kedukaan ini dengan penuh pengharapan kepada Kristus satu-satunya, bahwa Dia adalah Allah kita yang baik. Setiap kali kedukaan Bapak Ibu, saya selalu mengatakan kalimat ini, bahwa penghiburan sejati kita bagi orang-orang yang sudah mengenal Kristus di dalam hidup ini, perpisahan kita dengan orang-orang yang sama-sama imannya kepada Dia adalah perpisahan sementara. Karena kelak di dalam kekekalan, pada masa yang akan datang, ketika Kristus itu akan datang kedua kali, kita semua akan dipertemukan dengan orang-orang yang kita kasihi, yang imannya sama dengan kita, yang percaya kepada Kristus. Sekarang mungkin kita penuh dengan air mata, penuh dengan pergumulan, penuh dengan hal-hal yang begitu berat yang kita jalani, tapi kelak air mata itu tidak akan menjadi ada lagi. Sebab yang ada adalah sukacita, tidak ada lagi air mata, dan kita akan bertemu dengan orang-orang yang sudah mendahului kita, yang memiliki iman yang sama kepada Kristus. Mazmur 126 ayat 5-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Hidup penuh air mata, tapi kelak penghiburan sejati akan kita dapatkan dari Tuhan kita. Dan kelak kita akan bertemu dengan Tuhan dan orang-orang yang sudah meninggalkan kita yang imannya di dalam Kristus, bertemu dengan mereka di dalam kekekalan di mana tidak ada lagi air mata. Kiranya setiap kita beriman kepada Kristus, percaya kepada Dia, dan selama hidup di dalam dunia ini kita bersandar berpengharapan kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini bagi kami Tuhan. Kami menyadari hidup ini penuh dengan kesulitan. Kehilangan adalah sesuatu yang tidak bisa kami hindari karena kami hidup di dalam dunia yang penuh dosa, yang sudah jatuh di dalam dosa. Tapi kami punya penghiburan sejati di dalam Engkau Tuhan. Bahwa meskipun saat ini kami banyak pergumulan, banyak air mata, tapi kami punya janji yang indah yang Kau berikan bagi kami. Kelak air mata akan berubah menjadi sukacita. Perpisahan saat ini kelak akan menjadi sebuah pertemuan yang indah, di mana kami akan bertemu dengan Engkau dan bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi di dalam dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kuatkan keluarga yang sedang berduka. Hiburkanlah hati mereka Tuhan. Yang Dia selama ada di dalam dunia ini bagi setiap kami. Iman kami, pengharapan kami, sandaran hidup kami adalah Engkau satu-satunya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Malam hari ini keluarga juga akan memberikan kesaksian. Saya persilakan.
sekalian semuanya. Nama saya Nemi. Saya adalah menantu pertama anak mama dan papa yang paling besar, contoh utama. Hari ini saya memberikan kesaksian saya karena selama saya menikah sampai dari Makassar tinggal bersama di Sultan Saidi, sampai ke Jakarta tinggal di toko yang pertama. Saat pertama kami mulai meniti usaha di Jakarta, sampai pindah ke rumah tinggal di Kedoya. Itu saya tinggal dengan papa dan mama. Jadi sudah hampir kurang lebih 18 tahun saya tinggal dengan papa dan mama. Banyak kenangan-kenangan yang saya punya dengan papa dan mama. Dari anak-anak kecil sampai beranjak dewasa. Saya tahu mama adalah orang yang baik. Mama tidak pernah egois. Karena saya bangga punya papa dan mama mertua yang baik. Setiap saya bertemu dengan orang-orang atau teman saya, kadang mereka berkata, mertua saya begini, mertua saya begitu. Saya dalam hati akan berkata, saya bersyukur mertua saya tidak begitu. Dan kadang mereka bertanya, kamu dekat ya sama mertua kamu? Saya bilang iya. Terus kalau mertua kamu bilang apa, kamu nurut? Iya. Sejauh, karena mertua saya tidak pernah apa yang mertua saya lakukan, apa yang dia suruh, apa yang dia perintahkan, itu tidak pernah karena untuk kepentingannya sendiri. Karena dia cukup bijaksana, semua itu adalah untuk kepentingan bersama. Maka kenapa saya tidak menurut? Bukankah hal itu baik buat saya? Mama hampir tidak pernah berkata jelek terhadap orang-orang lain. Selalu apa yang keluar dari kata-kata mulutnya itu adalah kalau ada suatu kejadian yang kurang berkenan atau yang tidak baik buat kami, dia tidak akan berkata bahwa kenapa begini, kenapa begitu. Dia akan melihat sisi sebaliknya. Dia akan berkata, puji Tuhan, rahasia kita masih begitu, kita masih bisa begini. Jadi itulah yang membuat saya berpikir bahwa mama walaupun seorang wanita yang sederhana, yang menjadi ibu rumah tangga, yang merawat suami dan anak-anaknya, bisa begitu bijaksana. Anak saya, Michelle, dia baru datang Desember, barusan kemarin ini. Dia datang berlibur dan dia bisa berkata, Mami, I'm so grateful because I still can meet Ama. Dan dia teks ke papanya, dia bilang, Papi, you need to stay strong because I know that you love Ama so much. I know what Ama means to you. You need to stay strong. Terus anak saya Rachel waktu itu berkata, Mama tahu nggak? Saya waktu ketemu Ama, saya ke Ama, saya masuk kamar Ama. Saya cerita dengan Ama, saya bilang, Ama, nanti ya Ama, nanti Ama tunggu ya, saya nanti nikah punya anak ya. Ama harus lihat anak saya. Ama bilang, saya mungkin tidak kuat, saya mungkin tidak sanggup menunggu. Terus Michelle bilang, gak boleh Ama, gak boleh ngomong gitu. Ama harus tunggu saya sampai punya anak. Ama tidak boleh berpikir demikian. Dan itulah kesaksian yang Michelle sampaikan ke saya. Semua anak saya, dari Rex, Rainer, Michelle, Rayson, semuanya begitu syok waktu mendengar Ama.
sudah meninggal. Mereka begitu sedih, mereka begitu kehilangan. Tapi mereka percaya, kami percaya bahwa mama, mertua sudah di tempat yang lebih baik dari yang ada di dunia. Karena Tuhan sudah memanggilnya untuk kembali ke sisinya. Saya teringat lagi waktu tanggal 27 Februari, itu adalah rencana mama untuk ke Singapura yang berarti hari ini. Seharusnya mama dan papa ke Singapura untuk berobat. Dan waktu bulan Februari awal, saya merasa leher saya ini sakit. Dan di sini kesemutan. Terus saya pikir itu jantung. Jadi saya bilang, saya mesti berobat. Saya tanya ke mama kan tanggal 27 Februari mau pergi ke Singapura. Jadi saya akan sesuaikan jadwal saya supaya bisa sama-sama mama dan papa pergi ke Singapura. Kita barengan ya ke dokter, berobat ke dokter ya. Jadi nanti saya ke dokter, nanti setemani mama ke dokter. Dan apa jawaban mama? Mama bilang tidak. Kamu lebih penting. Kamu penyakitmu harus lebih cepat-cepat ditahu apa penyebabnya. Kamu harus lebih cepat ke dokter. Kamu jangan tunggu saya. Kamu pergi dulu. Saya bilang tidak, saya mau sama mama pergi. Dia bilang tidak perlu, kamu pergi dulu. Saya gampang, saya bisa sama papa pergi. Gak usah kamu kemana. Terus saya waktu itu pikir, saya masih tetap mau sama mama pergi. Tapi mama bilang, tidak bisa kamu terus. Dia tiap hari telepon saya. Dia bilang, kamu sudah dapat dokter belum? Saya bilang, belum. Dia bilang, kenapa belum cari? Kamu tahu nggak, itu dokter itu nggak langsung gampang kamu dapat dokter. Kamu harus tunggu berapa hari appointment dokter baru bisa dapat dokter. Saya bilang, ya, saya beralasan saya mau dapat dokter yang tepat. Terus hari kedua, hari ketiga dan seterusnya, mama terus telepon terus besar. Akhirnya saya cari dokter, saya dapat 3 dokter. Dan mama telepon kembali, kamu udah dapat dokter? Sudah. Berapa dokter? 3. Wah, kamu hebat kan, bisa dapat dokter dalam waktu dekat. Dan itulah salah satu kesaksian bahwa mama itu orangnya dia tidak peduli, dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia mau anak-anaknya, menantunya mendapat yang terbaik. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia mau saya pergi dulu, nggak usah temani dia. Dan ternyata walaupun sama temani juga nggak bisa lagi karena dia sudah pergi tanggal 24 sebelum dia berangkat ke Singapura. Dan John juga kita belum ada bilang ke saya lihat mama tambah hari tambah kurus. Kasihan mama. Kita harus sering temani mama. Oleh sebab itu setiap minggu kami pasti akan ajak mama pergi makan, lunch. Terus bahkan kita bilang, mama suka nonton film Mandarin, ayo kita pergi nonton ya. Kita sudah rencana mau nonton, cari film Mandarin di bioskop kalau ada main. Tapi belum sempat. Mama juga sudah pergi. Karena mama bilang waktu itu, saya mau ke Makassar. Mama rencana tanggal 13 mau ke Makassar. Tapi karena banjir tunda. Dan saya bilang, kita pergi nonton. Dia bilang, enggak, saya tidak bisa kalau saya mau pergi nonton terus sama berapa hari kemudian mau berangkat ke Makassar. Saya harus sedia barang banyak sekali. Saya tidak bisa kalau pergi sini terus banyak konsentrasi berikut. Akhirnya itu juga tidak terlaksana. Banyak kenang-kenangan yang tidak bisa saya lukiskan, dan banyak hal-hal yang tidak saya bisa ungkapkan di sini karena terlalu panjang sekali. Dan saya percaya bahwa kami semua menantunya, saya, Shuri dan Ningsi, sangat sayang pada mama. Kita menantu nggak ada yang nggak sayang dia. Saya percaya kami semua menantu bisa menjadi baik karena kita mempunyai mertua yang baik. Kita tidak akan bisa menjadi menantu yang baik jika kita tidak punya mertua yang baik yang menyayang kita. Akhir kata, saya sungguh berterima kasih punya bisa menjadi bagian dari keluarga Gautama, menjadi bagian dari keluarga Bapak Sucipto Gautama, menjadi bagian dari anak mantu Ibu Yanita Yapani.
Ibu Langsing yang sungguh hebat, walaupun sederhana, tapi seorang ibu yang bijaksana. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Saya mau sharing dikit tentang nama. Pada saat saya diminta untuk mengucapkan sedikit kata, saya sempat merenung dan memikirkan tentang nama. Siapakah dia sebenarnya? Dan yang saya kepikiran adalah nama itu orang yang baik, tulus, tidak mementingkan diri sendiri. Dia selalu peduli terhadap orang lain. Kebaikannya terhadap orang lain selalu melebihi kepentingan dirinya sendiri. Saya adalah cucu paling besar dari Ama. Kami total ada 17 orang. Dari yang paling besar ke yang paling kecil, bedanya 25 tahun. Saya tahu bahwa Ama bisa mengingat ulang tahun kami masing-masing. Dia tidak pernah melupakan tentang kami masing-masing. Dia tidak pernah lupa mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua cucu-cucunya. Saya juga yakin semua cucu-cucunya pasti punya memori yang personal dengan nama. Karena saya yakin kami semua mempunyai hubungan yang spesial dengan nama. Di saat saya masih kecil, saya ingat tiap kali pulang sekolah, Ama akan berada di ruang tamu menunggu saya pulang sekolah, mengajak saya untuk cerita-cerita sedikit dengan dia. Memori yang saya kenangi tentang Ama sangat banyak. Mulai dari lagu-lagu Mandarin yang dia putar di tape radio, sampai dengan album-album foto yang dia selalu tunjukkan kepada saya dengan bangga. Ama juga tahu kalau saya suka makan bakmi. Dia nggak pernah lupa setiap hari Minggu sebelum gereja. Dia akan panggil saya, ayo kita makan dulu. Dia akan telepon saya malam sebelumnya, di pagi hari, ingatin saya, jangan lupa datang, Mas sudah tunggu. Ama orangnya juga sangat sungkan. Dia paling tidak suka merepotkan orang lain. Tiap kali dia ingin meminta bantuan, dia pasti akan terlebih dahulu menanyakan, ini emang mah, artinya apakah kau sedang sibuk? 如果你没有忙，你可以帮我吗？ Jika kau tidak sibuk, apakah kau bisa bantu saya? Baik dari kami semua sangat menyayangi Ama, dan saya yakin kami semua akan memberikan segalanya baik dalam bentuk waktu maupun perhatian. Tetapi dia selalu ingat untuk menanyakan tersebut karena tidak mau merepotkan kami. Ama juga orang yang perhatian, selalu mengingatkan saya dari hal kecil seperti artinya kau sudah makan belum? Dan pada saat keadaan suka, dia akan sering berkata Kanciecu, yaitu artinya terima kasih Tuhan. Di saat yang duka dan sulit, dia juga akan selalu memberikan banyak nasihat yang baik, seperti ya Tuhan kau, artinya harus banyak berdoa. Dan juga tiap kali kami akan pergi kemana-mana, baik itu perjalanan pulang dari kantor ke rumah, ataupun pada saat kami harus berangkat ke luar negeri, dia akan selalu mengatakan Santi Jufuni, artinya Tuhan memberkati kamu. Ama mengajarkan kami tentang kepentingannya keluarga yang saling membantu, saling menopang, saling support satu sama yang lain. Yang mengajarkan kami tentang tradisi-tradisi keluarga yang harus diikuti, mengajar kami untuk selalu menghormati dan menyayangi orang tua. Kebaikan Ama tidak hanya berarti di keluarga kami saja, tapi dia juga selalu baik terhadap orang di sekitarnya. Tiap kali pada saat kami pergi, dia tidak akan melupakan orang-orang lain seperti pembantu atau supir. Dia akan selalu mengingat mereka semua dan selalu untuk berusaha memberikan mereka oleh-oleh atau hal kecil yang lain.
Dia akan selalu ingat kepada teman-teman kami dan orang yang kami sayangi. Sebagai cucu yang paling tua, saya sering menemani Ama pada saat berpergian. 2 minggu yang lalu, Ama berkata kepada saya, dia ingin berlibur kembali ke Makassar, bertemu dengan keluarganya yang dia tidak ketemu selama 3 tahun. Ama juga mengingatkan saya bahwa saya sudah sekitar 12 tahun tidak kembali ke Makassar. Sebenarnya saya mempunyai jadwal yang sangat padat, tetapi saya bersyukur pada saat itu saya memutuskan untuk pergi bersama Ama ke Makassar. Malam sebelum kami berangkat, saya menelpon dia, saya bilang, "Ma, saya sudah beli tiket, besok kita berangkat sama-sama." Banyak dari kami semua sangat menyayangi Ama dan sangat tergoncang oleh kepergiannya yang sangat mendadak dan tidak disangka. Tetapi kami semua tahu bahwa Ama di sana sudah tidak ada sakit penyakit dan sudah berbahagia. Ama, kami akan kenang kamu sebagai orang yang baik, tulus, tidak mementingkan diri sendiri, dan selalu peduli terhadap orang lain. Kami akan memastikan bahwa ajaran dan legasi yang kamu telah tinggalkan akan selalu kami kenang. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam Om, Tante, AI, Pupu dan lain-lainnya, semua bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, sepupu. Izinkanlah saya mewakili bapak saya, Sucipto Gotama, dan saudara-saudara saya untuk mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk datang mengenang mama saya. Saya tidak akan panjang lebar lagi karena sudah banyak kesaksian yang sudah diberikan dan sudah banyak yang tahu akan mama saya. Saya sangat bersyukur kita semua bisa hadir dan saya benar-benar berterima kasih sekali atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk bisa sama-sama mengenang mama saya. Akhir kata, selamat makan. Mungkin saya mau undang pendeta untuk naik berdoa sebelum kita mulai. Terima kasih. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Mari kita kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Bapak, terima kasih. Biar nama Tuhan dipermuliakan melalui semuanya. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian-kesaksian yang indah. Kami bersyukur AI menjadi teladan iman, bukan hanya bagi keluarga, tapi kami percaya adalah bagi kami semua yang mendengarkannya. Biar kami yang masih hidup menjalani hidup kami dengan baik. Biar hidup kami memancarkan kasih Kristus. Terima kasih untuk segala apa yang Tuhan sudah berbuat di dalam kehidupan kami, juga bagi kehidupan keluarga. Malam hari ini Tuhan, kami akan bersantap bersama, perjamuan makan bersama. Kami berdoa yang memberkati semua kami yang menikmati makan minuman ini. Tuhan memberkati kehidupan kami melalui apa yang kami makan, kami minum, dan berkatilah setiap pembicaraan kami di meja makan.
nama Tuhan dipermuliakan dalam segala sesuatu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, Bapak Ibu.